tidak detail, kemudian Allah maafkan. Allah maafkan. Dzakal ard. Jadi beda, tapi yang maksud kalau pasti tersiksa adalah yang disidang dengan detail. Kemudian Imam Bukhari berkata, qala haddatsani Amr bin Ali, qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Utsman bin al-Aswad, sami'tu ibna Abi Mulaikah qala sami'tu Aisyah qalat sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Kemudian Imam Bukhari membawakan jalur yang lain dengan sanad yang lain, menguatkan sanad yang pertama dengan makna hadis yang sama. Kata Aisyah, aku mendengar Nabi SAW, maknanya sama. Kemudian kata Imam Bukhari, wa tabi'u Ibnu Jurayj, Muhammad bin Sulaim, wa Ayyub wa Salih bin Rustum an Ibni Abi Mulaikah. Kemudian Imam Bukhari membawakan lagi mutabaat. Hadis yang banyak. Mutabaat itu maksudnya rawi di atas satu tapi jalurnya banyak. Seperti sini Ibnu Abi Mulaikah ternyata meriwayatkan dari jalur yang banyak. Ada jalur dari Ibnu Jurayj, dari Muhammad bin Sulaim, dari Ayyub, dari Salih bin Rustum. Kemudian semuanya kembali kepada Ibnu Abi Mulaikah. Sehingga Imam Bukhari menyebutkan sanad akan hadis ini banyak. Jalur-jalurnya apa? Banyak. An Aisyah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah dari Nabi dengan lafal yang mirip atau semisalnya. Hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, qala haddatsani Ishaq bin Mansur. Qala haddatsana Ruh ibnu Ubadah. Qala haddatsana Hatim bin Abi Saghirah. Qala haddatsana Abdullah bin Abi Mulaikah. Qala haddatsani Al-Qasim bin Muhammad. Qala haddatsani Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah. Taib, perhatikan riwayat pertama. Riwayat pertama Imam Bukhari menyebutkan banyak jalur dari Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah langsung. Dari Ibnu Abi Mulaikah dari apa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibnu Abi Mulaikah tabi'in. Aisyah sahabat. Tabi'in ketemu dengan apa? Sahabat. Di sini Ibnu Abi Mulaikah langsung dari Aisyah. Hadis berikutnya dia sebutkan perantara dari Ibnu Abi Mulaikah dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah. Jadi antara Ibnu Abi Mulaikah dengan Aisyah ada Qasim bin Muhammad. Jadi terkadang seorang meriwayatkan hadis lewat perantara, terkadang dia ketemu orangnya langsung, dia langsung riwayatkan secara langsung. Paham? Karena Aisyah bertemu dengan Ibnu Abi Mulaikah. Tapi ini menunjukkan kejujuran seorang rawi. Ketika dia meriwayatkan secara langsung dia sebutkan, ketika dia meriwayatkan lewat perantara dia juga sebutkan perantaranya. Ibarat mungkin seperti saya dengar dari teman saya yang dengar dari Syekh Abdul Razak. Saya sampaikan ilmu bahwa dari si fulan, dari Syekh Abdul Razak. Terkadang saya ketemu langsung dan saya tanya lagi, apakah benar begini, kemudian Syekh menjelaskan kepada saya. Kira-kira seperti itu. Jadi di antara thiqahnya para perawi hadis, jadi kalau mereka riwayatkan langsung mereka sebutkan, kalau mereka riwayatkan lewat perantara juga mereka apa? Sebutkan. Ya. Taib. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halak." Tidak seorang pun dihisab pada hari kiamat kelak kecuali akan binasa. Fakultu ya Rasulullah, maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah Ta'ala, bukankah Allah telah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang dihisab, orang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innama dzalikal ardu. Hisab yang ringan itu maksudnya adalah pemaparan. Walaysa ahadun yunaqashul hisaba yaumal qiyamati illa udzib. Tidak seorang pun disidang dengan hisab yang detail pada hari kiamat kelak kecuali dia akan disiksa, disiksa. Makanya dari sini timbul perselisihan di kalangan para ulama tentang orang yang berbuat maksiat kemudian dia bertobat. Mungkin dia dulu pernah berzina, mungkin dia dulu pernah macam-macam ya, melakukan maksiat ya. Mungkin dia pernah nonton macam-macam, mungkin dia pernah lihat macam-macam, mungkin dia pernah main judi diam-diam di luar negeri, banyak dosa dia lakukan, kemudian dia bertobat. Apakah dosa-dosa yang dilakukan ini akan dipaparkan lagi atau tidak? Seandainya dia sudah bertobat dan sudah dimaafkan. Jadi dosa-dosa dia lakukan, kemudian dia minta ampun sama Allah, diterima ampunannya. Apakah dosanya masih dipaparkan atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Para ulama sepakat, kalau dia sudah bertobat, maka tidak ada siksaannya sama sekali, enggak ada. Karena Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu."
Siapa yang bertobat dari dosa seperti tidak melakukan dosa. Artinya tidak ada hukumannya sama sekali. Namun apakah masih dipaparkan lagi di akhirat? Atau disembunyikan oleh Allah tidak dipaparkan lagi? Maka khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sudah, kalau sudah bertobat tidak akan ditampakkan lagi. Karena kalau tampakkan lagi adalah suatu hal yang memalukan. Hal yang memalukan. Bagaimana kau pernah begini, kau pernah begini, kau pernah begini. Ini pendapat sebagian ulama. Sehingga mereka mengatakan hati-hati kau bermaksiat meskipun kau bertobat darinya. Hati-hati kau bermaksiat meskipun kau bertobat darinya. Karena meskipun diterima tobatmu, kau akan ditampakkan maksiatmu di hari kiamat kelak. Dan itu hal yang sangat memalukan. Ya. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah diampuni, selesai. Tidak akan diperlihatkan. Pendapat kedua mengatakan meskipun sudah diampuni, tetap diperlihatkan. Makanya tadi hati-hati. Meskipun kau bermaksiat, akan diperlihatkan lagi catatannya, meskipun tidak dihukum. Wallahu a'lam bishawab. Kita berharap pendapat yang lebih kuat adalah tidak diperlihatkan lagi. Karena di antara nama-nama Allah adalah Al-Afu. Al-Afu maknanya di antaranya menghilangkan jejak dan bekas. Al-Afu, ya. Sehingga kalau seorang sudah bertobat, selain diampuni oleh Allah, ditutupin, juga dibersihkan sehingga tidak ada jejaknya sama sekali. Karena kalau meskipun kita sudah bertobat masih ditampakkan oleh Allah maksiat yang kita lakukan, itu hal yang sangat memalukan. Hal yang sangat memalukan. Meskipun antara kita dengan Allah saja dan tidak ada orang lain. Nah, bagaimana lagi dengan pelaku maksiat yang Allah terkadang bongkar, Allah hisab mereka di hadapan khalayak. Kita dapat dalam sebagian hadis, Allah sidang sebagian orang di hadapan khalayak. Allah permalukan dia di hadapan apa? Khalayak. Waliyadzubillah. Dan Allah tidak ampuni dia. Mengerikan. Baik. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya hisab ada dua model. Hisab yang pertama adalah pemaparan, hisab yang kedua adalah dengan detail. Kalau pemaparan itu pertanda bahwasanya Allah hanya menyampaikan sampel-sampel, tidak semuanya, kemudian Allah ampuni. Kemudian Allah ampuni. Adapun kalau Allah sudah detail, ini pertanda bahwasanya dia akan tersiksa di neraka Jahannam. Dan di antara perkataan yang indah dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berkata, "Falau naqashana Allahu al-hisaba la halakna, li'anna ni'matan min ni'amihi tutihu bi jami' a'malina." Kata Syekh Utsaimin, kalau setiap kita dihisab, dimunaqasyah oleh Allah dengan cara detail, kita semua akan binasa. Kenapa? Karena setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak bisa dibayar dengan seluruh amalan kita. Kita dikasih kenikmatan luar biasa, mau dibayar dengan amalan apa? Kenikmatan pandangan, kenikmatan mendengar, kenikmatan kebahagiaan, banyak sekali kenikmatan. Amal soleh yang kita lakukan tidak bisa untuk membayar kenikmatan dunia yang kita dapatkan, apalagi kenikmatan di akhirat. Maka kalau kita dihisab secara detail, kita tidak bakalan mampu dan kita akan binasa. Oleh karena di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menghisab kepada kaum mukminin dengan al-ard, dengan hisab yang ringan, dengan dikasih sampel-sampel saja, tidak seluruhnya, kemudian Allah ampuni. Allah kasih sampel-sampel sedikit itu supaya seorang hamba semakin bersyukur kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya banyak dosa-dosa hamba yang di dunia Allah tutupi, yang orang tidak tahu, ya. Kemudian di akhirat Allah hanya perlihatkan antara Allah dengan dia. Hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat kalau ada sabda Nabi yang mereka tidak apa, mereka bertanya. Kalau ada sabda Nabi yang mereka tidak apa, mereka bertanya. Ini contohnya Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan ayat ini? Paham? Maka Rasulullah jelaskan, oh maksudnya begini-begini. Jadi para sahabat mereka paham benar hadis-hadis Nabi. Mereka tidak cuma zahirnya saja, mereka paham benar. Kalau mereka tidak paham, mereka bertanya. Dan sudah lewat beberapa hadis Rasulullah, para sahabat bertanya. Ya, kalau ada hadis Nabi, para sahabat bertanya terkait dengan syariat yang hendak mereka lakukan. Seperti ketika Rasulullah kabarkan akan datang Dajjal, kemudian Dajjal akan singgah di dunia selama, akan muncul Dajjal, kemudian dia akan berjalan mengelilingi dunia selama 40 hari. Yaumun kasanah wa yaumun kasyahrin wa yaumun kajum'ah wa sairu ayyami ka ayyamikum. Satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti sepekan, sisa harinya 37 hari, sisanya seperti 24 jam, seperti hari biasa. Dan para sahabat ketika ditanya seperti itu, para sahabat tidak bertanya, kok bisa ya Rasulullah? Kok bisa sehari setahun? Enggak.
Karena para sahabat tahu kekuasaan apa? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bisa. Yang mereka tanya terkait dengan ibadah, kata mereka, "Ya Rasulullah, al-yaumul ladzi kasana." Ya Rasulullah, yang sehari yang seperti setahun, apakah cukup salat 5 waktu? Karena kan cuma bukan sehari bukan 24 jam sehari semalam, tapi sehari semalam 365 hari. Nah, apakah kita salat cuma 5 waktu aja? Kata Rasulullah, bukan, tetapi perkirakan. Setiap 24 jam salat 5 waktu, meskipun siang. Setiap 24 jam ada salat duhur, ada salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. 24 jam berikutnya juga tetap 5 waktu. Maksud saya para sahabat tidak bertanya, gimana ya, kok bisa setahun sama dengan sehari sama dengan apa? Setahun. Jadi itu enggak kepo, itu enggak penting. Yang mereka pentingkan kalau kita dapati hari tersebut, bagaimana cara ibadah kami, itu yang penting. Itu cara yang penting yang mereka tanyakan. Kalau kemarin saya ditanya sama satu orang, saat saya mau dapat tugas di luar negeri, siang cuma 45 menit. Siang cuma 45 menit. Ini sholatnya gimana, Ustaz? Saya bilang selama ada terbit matahari dan terbenam matahari, maka di situ ada subuh, duhur dan asar. Tinggal dikira-kira. Dalam waktu itu tetap ada sholat subuh, meskipun subuh mungkin waktunya sangat apa? Cepat. Jadi siang cuma 45 menit, sisanya malam. Jadi tetap di siang 45 menit itu ada sholat subuh, ada sholat duhur, ada sholat apa? Asar. Nah, bagaimana dengan kalau ada 3 bulan selamanya tidak ada malam, siang melulu, atau sebaliknya 3 bulan malam melulu, nggak ada siang. Sebagian lokasi di atas muka bumi seperti itu. Ada teman yang tinggal di daerah seperti itu, mereka bikin, jadi mereka apa diolah sehingga kalau sudah jam 12 malam mereka tutup apa? Tutup horden seakan-akan malam supaya bisa mengelola apa? Kehidupan mereka. Padahal siang. Nah, ini terjadi ternyata di dunia ini, ada sebagian lokasi yang siangnya sampai tidak berhenti sampai berbulan-bulan. Nah, bagaimana cara sholatnya? Ada jawabannya seperti hadis Dajjal tadi. Setiap 24 jam ada sholat 5 waktu. Setiap 24 jam ada sholat 5 waktu. Tapi ini dalil bahwasanya maksud saya, para sahabat kalau mereka tidak paham, mereka akan bertanya kepada Nabi SAW. Sehingga para sahabat lebih faqih, lebih paham daripada orang-orang yang datang setelahnya. Dari sisi mereka lebih paham tentang bahasa Arab. Dan semua orang sepakat kalau pembicaraan tentang usul fikih dibangun di atas tunjukkan dalalat kalimat, tentang dalalatul kalimat, ya, tentang bahasa. Dan yang lebih pakar bahasa adalah para sahabat, dan mereka hidup di zaman Nabi SAW, dan mereka lebih paham maksud-maksud dari Nabi SAW. Bahkan kalau mereka tidak mengerti, mereka akan tanya kepada Nabi SAW. Taib, hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ali bin Abdullah, qala hadatsana Mu'adz bin Hisham, qala hadatsani Abi an Qatadah an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahwil, qala hadatsani Muhammad bin Ma'mar, qala hadatsana Rauh bin Ubadah, qala hadatsana Sa'id an Qatadah, qala hadatsana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Dari Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u bil kafiri yaumal qiyamah. Didatangkan orang kafir pada hari kiamat kelak. Fayuqal, ini contoh munaqasyah di sidang. Ini dalil bahwasanya orang kafir juga dihisab. Orang kafir juga dihisab, orang kafir juga dimizan. Ada yang berkata, Ustaz, ngapain orang kafir dihisab, kan pasti masuk neraka? Benar, orang kafir pasti masuk neraka, tapi mereka dihisab untuk tahu level nerakanya di mana. Karena neraka bertingkat-tingkat. Jadi mereka juga dihisab, mereka juga dimizan. Di antaranya Rasulullah berkata, yuja'u bil kafir yaumal qiyamah, maka orang kafir dihadirkan pada hari kiamat kelak. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, ditanyakan, ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban akunta taftadi bihi? Seandainya kau punya emas sebesar bumi ini, apakah kau akan menebus dirimu dari neraka jahanam? Kau akan menebus dirimu? Kata dia, "Na'am, tentu. Siapa yang tidak ingin selamat dari neraka jahanam? Meskipun emas sebesar bumi, saya akan sumbangkan semua untuk menyelamatkan diri dari neraka jahanam."
yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, qad kunta su'ilta ma huwa aisaru min dzalik. Sungguh kau telah diminta lebih ringan daripada itu. Dulu kau tidak diminta untuk masuk surga dengan bayar emas sebesar bumi. Kau hanya diminta untuk salat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada zakat pun cuma sedikit, kalaupun kau kaya. Maka kata Allah, qad kunta su'ilta ma huwa aisaru min dzalik. Kau dulu diminta lebih ringan daripada ini. Yawaddul mujrimu law yaftadi yawma idzin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Allah sebut dalam Al-Qur'an, orang mujrim, para pendosa yang masuk neraka pada hari kiamat kelak, akalnya sudah enggak beres, dia pergi, yang penting selamat. Dia mengatakan seandainya dia bisa menebus dirinya dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, dengan seluruh kabilahnya, bahkan semua manusia di bumi masuk neraka enggak apa-apa, yang penting dia masuk apa? Surga. Jangankan harta emas sebesar bumi, bapaknya, ibunya, istrinya, anak yang sangat dia cintai masuk neraka enggak ada masalah, yang penting saya selamat. Jangankan bapak, ibu, anaknya semua, sekeluarganya, kabilahnya, manusia di atas muka bumi semua masuk neraka enggak ada masalah. Karena neraka sangat pedih. Maka Allah ingatkan, dulu kau diminta jauh lebih ringan daripada ini. Ringan, cuma salat 5 waktu, ya. Taat kepada Allah, tinggalkan hal-hal yang dilarang. Kalau ada pun zakat cuma 2,5%, sedikit, enggak banyak. Bukan emas sebesar bumi. Namun penyesalan tiada guna. Penyesalan tiada guna. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Imam Al-Bukhari berkata, tadi contoh tentang munaqasyah, Allah sidang orang kafir. Contoh Allah sidang orang mukmin, contohnya seperti apa? Contoh seperti kisah 3 orang yang riya. Di antaranya kata Nabi SAW, awwalu man yuqda bainan nas thalatha. 3 orang yang pertama kali Allah sidang 3 orang. Yang pertama yang mati syahid. Rajulun ustusyhid, seorang mati syahid. Yang kedua ustad. Yang ketiga dermawan. Lihat bagaimana cara orang sidang. Ya. Fa utiya bihi rajulun ustusyhid, seorang mati syahid, maka Allah hadirkan dia. Fa arrafahu ni'amahu, ini cara sidangnya. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Orang mati syahid berarti apa? Jago pedang, mungkin jago panah, jago tembak, jago naik kuda, berani, badan kuat, sehat, lengkap sebagai seorang mujahid. Fa'arafaha, Allah ingatkan, dia ingat semuanya. Pertanyaan berikutnya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Ini namanya sidang. Ini semua detail, semua ditanya. Apa yang kau lakukan dengan kecerdasanmu, kekuatanmu, kelihayanmu, mainkan pedang, keberanianmu, ya. Kata dia, qataltu fika hatta susyid, saya berperang karena engkau ya Allah sampai saya mati syahid. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari, tapi kau berperang supaya kau dikatakan pemberani, jagoan, supaya jadi pahlawan, supaya dikenang. Kau niatnya itu. Wa qad qil, dan telah dikatakan tujuanmu berhasil. Orang semua kenal engkau sebagai jagoan. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka Allah perintah malaikat untuk menggeret orang ini, digeret di atas wajahnya, kemudian lempar di neraka jahanam. Ini contoh. Allah sidang dengan detail. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya dan mengajarin Al-Qur'an, punya sanad, punya gelar dalam bidang agama, ahli agama, punya hafalan Qur'an, hafalan hadis. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kira-kira ustaz apa kenikmatan padanya? Cerdas ya mungkin ya, pandai berorasi, kuat hafalan, mungkin suara indah ketika melantunkan Al-Qur'an, mudah memahami dan macam-macam. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan pada dia dan dia ingat semua. Pertanyaan berikutnya, wa ma amilta fi, apa setiap nikmat ini, apa yang kau sudah lakukan pada nikmat tersebut? Kata dia, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtu. Ya Allah, saya baca Quran karena engkau ikhlas dan saya mengajarkan juga karena engkau ya Allah. Saya mengajarkan agama, saya dakwah karena engkau ya Allah, tidak mencari apa-apa, semua karena engkau. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin liyuqal annaka alim, tapi kau melakukan semua supaya kau dikatakan orang alim. Supaya orang tahu kau orang alim, supaya orang cerdas, orang pintar, kau pamerkan kecerdasanmu. Kau pamerkan ilmu agamamu, kau pamerkan guru-gurumu, kau pamerkan hafalanmu, kau pamerkan sanadmu, kau pamerkan semua supaya dikatakan orang alim. Wa yuqal annaka qari, supaya dikatakan kau adalah
ahli baca Quran. Wa qad qil, dan tujuanmu telah terpenuhi. Semua orang kenal kau adalah ahli baca Quran. Semua orang kenal kau sebagai ahli agama, orang pintar. Tsumma umira bihi, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasuhiba ala wajhi, kemudian digeret oleh malaikat di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai pada neraka jahanam. Yang ketiga, rajulun atahu Allahu min asnafil mali kulli, seorang yang Allah berikan segala jenis harta. Sawah ladang mungkin kalau zaman dulu, ya mungkin properti, mobil mewah, kalau ibu-ibu tas-tas bagus. Semua dia punya harta. Emas, perak, ATM banyak, kartu ATM. Ditanya, wa ma milta fi, apa yang kau lakukan? Kata dia, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Ya Allah, tidak ada satu jalan pun yang kau ingin aku infak kecuali saya infak. Untuk anak yatim, untuk para janda, untuk orang fakir miskin, untuk ibnu sabil, untuk masjid, untuk pondok, untuk dakwah. Semua jalan kebaikan saya bantu. Karena engkau ya Allah, kata Allah, kadzabta, kau dusta, walakin yuqal annaka jawad. Tapi kau melakukannya supaya kau dikatakan adalah dermawan. Dan telah dikatakan masuk neraka. Ini contoh, maksudnya Allah menghisap. Allah menyidang. Ya. Jadi yang disidang bukan cuma orang kafir, orang beriman juga disidang. Hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Umar bin Hafs, qala haddatsana Abi, qala haddatsani Al-A'mash, qala haddatsani Khaitsamah, an Adi bin Hatim qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamah." Tidak seorang pun kecuali Allah akan berbicara dengannya pada hari kiamat kelak. Laisa bainallahi wa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah. Tidak ada ahli bahasa. Tidak ada ahli bahasa, tidak ada ahli alih bahasa. Antara dia dengan Allah langsung, bicara langsung. Yaitu Allah hisab dia. Ini contoh lagi bagaimana orang dihisab. Fala yara syai'an qaddamahu. Dia tidak melihat, summa yanzur fala yara syai'an qaddamahu. Summa yanzur baina yadayhi fastaktabilhun nar. Maka dilihat ke depan, dia tidak melihat sesuatu pun di depannya. Kemudian dilihat lagi, ternyata di depan dia ada neraka jahanam. Faman istata'a minkum an yattaqiyan nar walau bi syiqqi tamrah. Siapa yang di antara kalian mampu untuk menghalangi dirinya dari neraka jahanam meskipun dengan sepenggal korma, maka lakukanlah. Dalam riwayat yang lain, hadis berikutnya, qala Al-A'mash, qala haddatsani Amr wa an Khaitsamah, Amr an Khaitsamah an Adi bin Hatim, dari hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nara, jagalah diri kalian dari neraka jahanam, yaitu lindungilah diri kalian dari neraka jahanam. Summa arada wa asyah, kemudian Rasulullah SAW berpaling dan memalingkan wajahnya. Asyah itu ada makna di antaranya membalik, ada maknanya adalah serius, ada maknanya adalah memalingkan wajah dari sesuatu yang dia tidak sukai. Seperti ada api kemudian dia malingkan, ini namanya asyah. Tsumma qala ittaqun nar, kemudian Rasulullah berkata, bertakwalah, jagalah diri kalian dari neraka jahanam. Tsumma arada wa asyah thalathan, kemudian Rasulullah berpaling dan memalingkan wajahnya sampai 3 kali. Hatta dhananna annahu yanzuru ilaiha, sampai kami menyangka Rasulullah sedang lihat api neraka karena dia balikan wajahnya terus 3 kali. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, ittaqun nara walau bi syiqqit tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka jahanam meskipun hanya sekedar sedekah dengan sepenggal korma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Siapa yang tidak mendapati apa yang bisa dia sedekahkan, tidak ada harta sama sekali meskipun sepenggal korma, maka hendaknya dia berkata-kata yang baik. Di sini Rasulullah SAW sebutkan dalam 2 hadis ini. Yang pertama, Rasulullah jelaskan bahwasanya setiap kita pasti akan dihisab oleh Allah tanpa ada penterjemah, langsung. Allah berbicara dengan kita, ya. Tentu dengan bahasa yang Allah kehendaki, yang penting Allah berbicara dengan kita. Yaitu dihisab dan disidang. Setelah itu, setelah orang tersebut disidang, laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penterjemah antara dia dengan dia. Tsumma yanzuru fala yara syai'an qaddama, kemudian dia melihat, dia tidak lihat apa-apa di depan dia. Dalam riwayat Muslim, fa yanzuru aymana minhu fala yara ila ma qaddam. Dia lihat sebelah kanan, tidak ada yang tidak ada yang dia lakukan, tidak ada yang dia lihat kecuali amal yang pernah dia lakukan. Wa yanzuru asma minhu fala yara ila ma qaddam, dan dia lihat sebelah kiri, dia tidak dilihat kecuali apa yang amal yang dia lakukan. Semua amal terbuka di hadapan dia. Sebelah kanan semua amal. Dia mau berpaling enggak bisa. Allah sedang hisab dia. Ini amalanmu, ini amalanmu. Mungkin di sebelah kanan amal kebaikan, mungkin sebelah kiri amal keburukan. Wallahu alam bisawab. Tapi semua dia lihat.
Tsumma yanzuru baina yadayhi, kemudian di depan dia fatastaqbiluhun nar, di depan dia ternyata ada neraka jahanam. Ini semua hisab terjadi sebelum sirat. Sebelum apa? Sirat. Sidang ini semua terjadi sebelum sirat. Jadi semua data dan file terbuka semuanya. Semua terbuka, Allah perlihatkan. Nah, dia lihat ke depan, dia lihat ternyata ada neraka. Apa maksudnya dilihat ke depan dia ada neraka jahanam? Ada yang mengatakan maksudnya orang ini setelah dihisab ternyata dia penghuni neraka jahanam. Maka dia ingin lari, ternyata depan dia jalan menuju neraka. Enggak ada jalan lain. Jalan yang mau dia tempuh akan mengantar dia kepada neraka jahanam. Enggak ada jalan lain. Makanya Rasulullah bilang, jaga diri kalian, jangan sampai seperti orang ini yang kemudian apa? Menuju neraka jahanam. Ini pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya dia ketakutan hari itu karena ternyata neraka meskipun jauh sudah kelihatan di depan dia. Dia lihat, neraka sudah kelihatan. Dan itu membuat dia ketakutan. Jadi di padang mahsyar sudah terlihat apa neraka jahanam. Wallahu alam bisawab, intinya seorang akan dihisab oleh Allah dan Allah akan berbicara langsung dengan dia. Maka a'iddu lis-su'ali jawaban, persiapkanlah jawaban atas pertanyaan tersebut. Maka saya sering nasihat diri saya pribadi, keluarga saya nasihat kepada ikhwan dan akhwat, kalau melakukan sesuatu siap dihisab. Kalau enggak siap jangan lakukan. Enggak usah. Mau beli sesuatu siap dihisab. Kalau enggak mampu dihisab enggak usah beli. Mau komentar sesuatu siap dihisab enggak? Kalau enggak siap dihisab tidak usah komentar. Enggak usah komentar. Mau nonton sesuatu siap dihisab. Kalau enggak siap dihisab enggak usah nonton. Ibu nonton film Korea siap dihisab? Siap enggak? Kalau siap nonton aja enggak ada masalah. Kalau enggak siap jangan coba-coba. Ibu-ibu angkat suara depan suami siap dihisab? Kalau siap silakan angkat suara. Kalau enggak siap jangan. Bapak-bapak nengok istri orang siap dihisab? Main game siap dihisab sampai 2 jam 3 jam main game siap dihisab? Kalau siap silakan. Kalau enggak siap enggak usah. Satu sudah terlanjur, ya istighfar. Siapa di antara kita tidak bermaksiat? Siapa di antara kita tidak bermaksiat? Nonton bola jam 2 malam siap dihisab? Sampai sholat subuh lewat, ditunda gara-gara finalnya jam pas qomat. Siap dihisab? Siap, silakan. Karena umur kita akan dihisab, waktu kita akan dihisab. Masalah besar hisab ini ya. Oleh karenanya sering-sering kita berhenti dulu sebelum ikdam, sebelum kita melanjutkan. Kalau tidak siap enggak usah macam-macam ya. Macam-macam. Dalam usaha juga demikian. Orang nawar sesuatu, ini ada usaha gini. Menurut kita syubhat, siap dihisab? Enggak usah, rezeki masih banyak jalan. Banyak jalan. Saya masalah ibadah. Antum misalnya haji dengan visa ziarah, siap dihisab? Padahal visa ziarah dilarang untuk berhaji. Siap dihisab? Kalau siap, bismillah. Silakan. Haji dengan visa kerjaan, visa pekerja. Sebagian akhirnya harus ngaku mau kerja di sana, padahal tidak. Siap dihisab? Haji dimulai dengan kebohongan? Siap? Siap. Ya udah hajian aja. Haji dengan beli visa percepatan, mengambil jatah orang-orang reguler. Siap dihisab? Kalau siap, tafadhal silakan. Kalau enggak usah. Banyak kita dagang kita ini, kalau kita nipu orang, kita sembunyikan barang orang, akan ditanya. Allah akan tanya. Maka ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita lakukan hendaknya kita renungkan sejenak, sebentar aja. Siap dihisab, bismillah. Kalau enggak siap jangan.
Saya ketemu kawan dia pakai jam mahal ratusan juta. Saya bilang saya siap dihisap Ustaz. Ya udah, silakan. Dia bilang begitu depan saya. Saya siap dihisap Ustaz. Oke, lanjut. Saya cuma ingatin aja. Kalau siap silakan. Ya. Mungkin dia kerjaannya sebagai apa yang butuh. Seperti itu saya nggak tahu. Tapi dia bilang saya siap dihisap. Dia ngomong gitu ketika sedang haji. Masya Allah. Top, silakan kata saya. Orang beda-beda. Ya. Yang penting mau apapun kalau siap dihisap lakukan. Kita ini kadang-kadang nggak mikir. Artinya bapak-bapak jangan sampai lihat pacar lama, buka internet, pacar lama saya gimana sih? Siap dihisap nggak? Ketahuan istri aja nggak berani dihisap istri, apalagi dihisap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istri tahu siap jawab nggak? Nggak bisa jawab. Kamu lihat apa itu? Enggak ini amat. Nggak bisa jawab. Belum yang hisap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hisap istri aja kita bingung jawabnya. Udah gelagapan. Itu siapa? Teman lama. Kok dilihat? Coba jawabnya gimana? Punya hubungan khusus dulu. Udah. Oleh karena seorang waspada, kita semua bukan antum aja, saya juga pembicara juga harus waspada. Setiap apa yang kita lakukan hanya kita renungkan sejenak sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dalil bahwasanya agar selamat dari neraka di antara amalan yang terbaik adalah dengan bersedekah, Kalau kita punya harta banyak silakan sedekah banyak. Kalau kita punya harta sedikit maka sedikit tapi yang penting min kasbin thayyib. Dalam riwayat kata Nabi dengan kasbin thayyib, dengan harta hasil yang halal. Meskipun sedikit Allah akan terima dan kemudian Allah akan besarkan sebagaimana salah seorang dari kalian ngurusin kudanya. Kuda kecil diurusin sampai besar. Yang penting dari hasil yang halal. Kalau hasil haram tidak akan diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik tidak menerima kecuali dari yang baik-baik pula. Sebagian orang dia melakukan maksiat kemudian dia bersedekah dengan hasil haram untuk melegalkan maksiatnya. Ada sebagian orang germo punya tempat lokalisasi terus dia bikin masjid. Seakan-akan kalau dia masjid sudah halal untuk terus melanjutkan apa? Germonya tersebut. Tidak ada. Ada orang punya instansi riba kemudian dia bikin masjid besar seakan-akan ini hasil riba bisa bikin masjid. Tidak ada ceritanya. Ini justru bahaya. Sampai orang sebenarnya mengatakan bahaya, dia tahu harta haram, kemudian dia sengaja untuk bersedekah seakan-akan dia mengejek Allah. Apalagi dengan niat untuk melegalkan maksiat yang dia lakukan. Sebagian kerjanya hanyalah nyogok sana nyogok sini, kemudian dia buka rumah tahfidz. Dia menyangka dengan dia membuka rumah tahfidz, kemudian sogok-sogokan jalan terus aman. Tidak. Hasil haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil sedikit tapi halal. Allah akan besarkan hasil tersebut. Tapi Ustaz kan miskin enggak punya apa-apa. Sebagian kita miskin. Sebagian saudara kita miskin. Di sini masih banyak orang miskin. Kalau lihat kasihan ya. Kemarin hujan aja lihat ada orang Masya Allah bawa gerobak, jualan anaknya dalam gerobak tersebut kena hujan. Subhanallah. Subhanallah. Masih banyak miskin. Ada nenek kemarin keluarga lihat nenek-nenek sudah tua, ngos-ngosan mikul apa kaleng-kaleng, botol-botol, dia pikul hujan-kehujanan, ngos-ngosan. Terus ada keluarga belikan nasi, cari lagi udah nggak ada, dicari-cari ini dapat lagi ngais-ngais makanan di tong sampah. Tanya, Nek sudah makan? Sudah tadi pagi. Subhanallah masih banyak orang apa? Susah. Nah kalau susah enggak bisa sedekah, terus apa Ustaz? Nabi mengatakan wa bi kalimatin thayyibah, kata-kata yang baik. Kata-kata baik. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik adalah apa? Sedekah. Kata-kata baik itu dua, kontennya baik, cara mengucapkan juga baik. Kontennya baik, cara menyampaikan juga cara yang baik. Kontennya baik tapi kasar juga jadi enggak baik. Lembut tapi isinya kasar juga tidak baik. Dua-duanya harus baik. Kontennya baik, cara menyampaikan juga baik. Jadi ibu-ibu kata-kata yang baik sama suami sedekah atau bukan? Kok enggak ada yang jawab ibu-ibu? Ibu-ibu kata-kata baik sama suami lemah lembut, isinya bagus. Sedekah atau bukan ibu? Sedekah dengan penuh keterpaksaan. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.